Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Djoyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup.
Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemunakan Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian
dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu, ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun, ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini.
Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya, dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah.
Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25
37 detik sampai menit ke 27 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya, dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang
sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya, dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik, terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya, mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu, istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat.
Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Djoyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup.
Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik, terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya, mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu, istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian
dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini.
Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemudian Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya, dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah.
Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya, mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu, istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemunakan Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25,
37 detik sampai menit ke 27 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya, dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuria pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuria diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuria menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya, mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu, istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuria, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemunakan Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Djoyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang
sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemunakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoni
Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya
ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya, dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih. Istri almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah, memberi pesan dan harapan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar Prabowo lebih mendengar suara rakyat, bukan lingkaran elit koalisi pemerintahannya. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Sinta Nuriyah pada Rabu 10 September. Mulanya Sinta Nuriyah diminta memberi respons terkait bagaimana Prabowo meski bersikap terhadap situasi sosial politik. Terlebih selesai aksi unjuk rasa yang menuntut pemerintah dan DPR lebih peka terhadap rakyat. Kemudian Sinta Nuriyah menyebut seseorang pemimpin harus mendengar suara rakyat. Menurutnya mendengar aspirasi masyarakat menjadi paling penting dan paling utama. Dengan begitu istri Gus Dur menyebut Prabowo harus melawan lingkar elitnya sendiri demi mendengar suara rakyat. Terlebih menurut Sinta Nuriyah, lingkar elit hanya menguntungkan kelompok kecil di sekitar penguasa, sementara rakyat kerap tidak merasakan dampaknya. Ia lantas menyoroti perilaku sejumlah pejabat dan elit politik yang dinilainya jauh dari kepedulian terhadap rakyat. Sinta mengingatkan pejabat publik semestinya peka, berpihak pada rakyat, dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat. Kemunakan Presiden Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia meminta maaf kepada rakyat dan berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September, politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan alasan dirinya mundur dari kursi DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menyebut jika pernyataannya dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube pada 28 Februari lalu telah dijadikan bahan gorengan untuk menyakiti hati rakyat pada pertengahan Agustus lalu. Putri dari pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo itu mengatakan dalam podcast itu ia berbincang selama 42 menit terkait berbagai isu. Namun menurutnya ada bagian yang disengaja dipotong oleh pihak tertentu yang diduga untuk menyulut amarah masyarakat. Menurutnya ucapannya yang seharusnya 2 menit kemudian
dipotong menjadi beberapa kalimat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan tidak ada maksud untuk meremehkan, bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ia lantas menceritakan pengalamannya pernah merintis sebuah perusahaan startup di mana isinya adalah anak-anak muda sehingga paham betul mengenai hal tersebut. Akan tetapi Sarah merasa kata-kata yang dilontarkan tersebut terlanjur menyakiti hati masyarakat. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Namun ia berharap masih bisa diberi kesempatan sekali lagi ikut membahas RUU Kepariwisataan di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini.
Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk Dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di Dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik.